Yang saya hormati Majelis Taklim, Ibu Ketua Majelis Taklim ya, dan semua pengurusnya, Majelis Taklim Assalam, tentu ibu-ibu Majelis Taklimnya juga semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini ya. Allahumma ya man wafakaha ahlal khair lil khair wa antahu ma alaik wafiqna lil khair wa inna alaik ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah bi niyatin nafa' wa intifa' wa tadhkir ibtigha'a mardati wa qurbi wa tawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil hijrah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matit taubah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil ukhuwah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita. Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita bertemu di tempat yang mulia ini. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Nih, sesiapa yang berkumpul nih seperti ini, kita berkumpul nih di mana? Min buyutillah. Ya, mohon maaf. Min buyutillah, di rumah Allah. Sebenarnya kalau para ulama hadis min buyutillah itu bukan cuma di masjid, di rumah juga. Kalau kita adakan taklim rumah itu juga, ya, itu juga yang dimaksud dalam hadis ini. Kita ngapain? Yaslunal kitab Allah. Kita ngapain? Baca kitab. Ya, ada di situ kita sebutkan, kita ucapkan asma-asma Allah, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, ya. Wa yatadarrasu nahu bainahum. Tadarrasu, kita tadarrus. Belajar bareng kayak gini, kita belajar bareng, ya. Maka apa yang diberikan, apa yang diturunkan kepada kita ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazalat alaikumus sakinah. Allah tuh diturunkan kita sakinah. Jadi yang ada di majelis ini tak ada yang huru-hara hatinya. Insyaallah semua sakinah. Karena memang begitu kata Rasulullah SAW, berkumpul kita dalam majelis yang berfaedah seperti ini, ya, diturunkan sakinah kepada kita, termasuk juga ghasiyat humur rahmah,
turunkannya rahmat juga kepada kita. Ya, maka kita di dalam majelis ini insya Allah diberikan rahmat, diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini menjadi sumber kebaikan dan bisa menjadi cahaya untuk hati kita yang sedang mencari petunjuk Allah. Insya Allah ya. Jadi ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di dunia ini, Bu, tidak ada satupun manusia ini tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Hidup di dunia ini bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Ya. Melainkan semua yang ada, apa yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi ladang ujian buat kita. Punya anak jadi ujian, punya istri jadi ujian, punya laki jadi ujian, ya. Punya harta jadi ujian, enggak punya harta juga ujian. Jadi semua akan menjadi ujian, ya. Yang tentu harus kita lewati dengan sabar dan tawakal, ya. Di saat itu tentu tidak ada satu insan pun yang tidak pernah merasakan yang namanya kesedihan. Ya. Coba tolong kasih tahu saya, ada enggak di antara ibu-ibu yang enggak pernah sedih? Tentu enggak ada. Termasuk yang bicara. Pasti kita ada mengalami yang namanya kesedihan dalam hidup ini, ya. Jadi tentu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tidak kebetulan, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menciptakan, tetapi mengatur hidup kita. Maka orang yang mau diatur dia selamat. Kalau orang yang tidak mau diatur, apa jawabannya? Celaka, karena dia nggak mau diatur. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya tugas menciptakan saja, tapi Allah itu menurunkan peraturan buat kita, diatur. Maka setiap manusia ini, Bu, pasti akan diuji, Bu. Nggak mungkin nggak diuji, ya. Kehidupan ini, Bu, akan terus berjalan, ya. Akan terus berjalan. Ujian itu akan nampak atau tidak nampak, ya. Sesungguhnya Allah berikan itu semua atas kehendak Allah. Karena itu hak prerogatif Allah. Ini mau dikasih senang, ini mau dikasih susah, ini mau dikasih macam-macam. Itu sebuah rasa. Maka tema hari ini kita adalah tentang rasa. Rasa apa? Rasa sedih. Apakah pada manusia itu hanya mempunyai rasa sedih? Tentu tidak. Karena rasa itu banyak. Ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa suka, ada rasa benci, kecewa, sakit, dan sebagainya. Termasuk hari ini yang kita bahas adalah tentang kesedihan. Apakah itu ada pada semua manusia tentang kesedihan ini? Ada, ya. Maka rasa ini termasuk dengan rasa sedih ini yang kita bahas hari ini, ya. Karena temanya adalah la tahzan, la tahzan. Jangan bersedih, ya. Kenapa kita nggak boleh sedih? Karena kita yakin innallaha ma'ana, ya. Jadi rasa sedih yang kita punya, ya, itu adalah sesuatu keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk pun yang bisa menolak rasa kesedihan itu. Karena itu sebuah keniscayaan Allah yang letakkan dalam diri kita. Mau rasa cinta, rasa suka, rasa benci, karena itu semua milik Allah. Termasuk rasa sedih tadi, Allah yang letakkan dalam diri kita. Lalu hari ini kita akan pertaruhkan keimanan kita. Bagaimana kita mengelola rasa sedih tadi dengan berbagai sebab yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Lalu ketika rasa sedih itu ada dalam diri kita, percayalah,
berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah, semua itu dari Allah, karena itu ada sebuah keniscayaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita sebagai orang beriman tentu kita akan mempertaruhkan keimanan kita di situ. Bagaimana supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Ya. Nah, biasanya Bu, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya Bu ya, rasa sedih itu datang ya karena berbagai sumber ya, beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada hari ini, mohon maaf ya, mungkin ada hari ini orang yang sedang memikirkan rezekinya yang seret pagi, sudah jualan sampai sore belum juga, kadang-kadang gak sesuai dengan harapan penghasilan dan sebagainya. Bu, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Gak usah sedih ibu, gak laku barang hari ini kagak apa-apa ya. Tadi ada saya lupa ya, mohon maaf sebelumnya ya. Saya sudah terfikirkan dari rumah tadi, tapi sampai sini saya lupa. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Tadi saya lupa. Ta'arufnya lupa. Ibu gak ngingetin saya. Ya, ibu gak ngingetin saya. Ta'arufnya lupa. Ta'aruf perkenalan. Kalau tak kenal tak tahu tak sayang. Nah, saya enggak mau enggak disayang, saya pengennya disayang. Nama saya Bu Elia Khairun Nisa. Mudah-mudahan jadi perempuan baik. Amin ya Allah. Lalu kenapa di flyernya Nisa Masri Hamzah, atau orang sekarang nama beken itu? Ya, nama administrasi saya Elia Khairun Nisa. Lalu nama yang ada di situ Nisa Masri Hamzah. Kenapa jadi begitu? Nisa nama pendek, Masri nama ayah, Hamzah nama kakek saya. Dan Bu, ya kita kalau nggak ta'aruf nanti Bu nggak sayang saya, nggak tahu saya, nggak sayang saya. Saya kalau masalah pendidikan, saya fokus konsentrasi di bidang fikih 4 madhab. Karena saya kuliah di perbandingan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya konsen di ilmu fikih ya. Jadi saya ngajar di salah satu pondok lumayan besar di Bekasi ya. Jadi pagi saya ngajar, pulang ngajar dari pondok, buka Zoom live meeting lagi, ngajar lagi. Jadi aktivitas saya ngajar karena saya seorang guru ya. Dan saya cukup konsen di bidang fikih. Insya Allah doakan saya sedang S2 lagi, insya Allah ya. Doain ibu mudah-mudahan sukses ya, insya Allah. Dan saya asli Lombok ibu ya, dan saya menikah dengan orang Betawi Bekasi ya. Jadi lupa tadi ta'arufnya, masya Allah tabarakallah. Panitia nggak ngingetin saya ya, tiba-tiba hadir kagak tahu nih siapa nih ya kan, kagak diingetin ya, saya pula lupa ini ya. Jadi insya Allah ya Bu ya, udah kenal ya Bu. Suatu saat ketemu saya, oh iya Umi Nisa, nggak apa-apa Bu, di pondok aja saya dipanggil ustazah Bu, karena saya guru. Kalau depan ibu-ibu panggil saya Umi juga nggak apa-apa, santai aja Bu ya. Insya Allah kita lanjut materi kita. Baik. Dalam kehidupan kita ini Bu ya, begitu banyak permasalahan Bu. Kalau masih hidup di dunia Ibu, berarti itu masih ujiannya banyak. Besok kita seneng di surga Ibu ya. Pokoknya kalau masih di dunia, jangan cari yang sempurna, jangan cari kesenangan, jangan cari macam-macam, jangan cari aman dari masalah. Ayo sampai masuk dalam kubur aja kita masih ada masalah itu. Ini di dunia masih ada masalah ya. Iya jelas masih banyak masalah. Masuk dalam kubur aja Ibu masalah belum selesai. Lalu Umi kapanlah masalah itu selesai? Masalah itu selesai nanti ketika di surga. Sama Bu, nyari kesempurnaan juga mustahil. Hal yang mustahil nyari kesempurnaan di dunia. Selama kita hidup di dunia jangan pernah cari kesempurnaan.
Karena yang sempurna nanti ada di surga. Baik, dalam kehidupan kita Ibu, banyak hal yang kita alami. Ada orang yang seperti saya katakan tadi mungkin seret rezekinya dan sebagainya. Lalu implementasi daripada itu Bu, kadang-kadang larinya ke hati. Ngapain? Sedih, melo. Atau mungkin Bu, ada orang yang disakiti. Disakiti masih apa? Tetangga kali, teman kali, anak kali, suami kali. Ya. Nah, ini masalah nih kalau sudah disakiti sama suami nih, ya. Ini kan ibu-ibu semua nih, ya. Andai disakiti sama suami dalam arti mungkin perkataan suami ini ada yang kurang baik, nyakitin hati banget ya Allah. Ini laki kita. Kan enggak mungkin kita ngelawan nih sekarang nih karena jadi istri yang durhaka. Andai kata Ibu enak ngomong-ngomong sama suami nih, ya. Namanya juga dua otak, Bu. Ya, pasti berbeda nih kemauan. Tapi jangan tengkar, Ibu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tengkar dalam kehidupan berumah tangga. Tapi berbeda pendapat dengan istri beliau, Rasulullah SAW sering terjadi. Maka itu yang menjadi panutan kita. Beda pendapat sama suami istri ini nggak apa-apa, tapi jangan tengkar. Habis itu sedih nggak Umi? Ya sedih, nggak apa-apa. Lagi-lagi kita ingat dia suami kita. Oke, la tahzan. Karena ini tentang kita taat kepada Allah. Kita meniti jalan surga kita. Ngapain sedih? Biarin aja no suami yang ngomel-ngomel, biarin itu tuh banyak telinga. Gitu kan? Karena kalau kita lawan sekarang juga jadi bahaya. Jadi banyak permasalahan dalam hidup ini. Termasuk dengan yang single fighter. Baik itu gadis, baik itu ya single fighter tadi mungkin yang sudah berpisah dengan suami. Banyak masalah dihadapi. Ada sedih belum nikah, ada sedihnya belum dapat kerja, ada sedihnya udah nikah sekian tahun belum dapat anak. Itu kan muncul kesedihan. Itu sunatullah Ibu. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak mengalami yang namanya kesedihan. Kita semua ini diuji, Bu, di dunia ini, ya. Tak ada satu makhluk pun yang enggak diuji, tak ada satu makhluk pun yang tidak bersedih di muka bumi ini. Semua kita merasakan. Semua kita punya masalah, ya. Mungkin ada orang yang pernah gagal nikah, gagal apa lagi? Gagal dapat kerja, gagal apa lagi? Gagal pengen sesuatu apapun itu gitu ya. Ada kesedihan. Itu hal biasa Ibu. Tapi ingat ya, ingat. Ketika rasa yang Allah letakkan tadi yang saya katakan itu suatu keniscayaan yang gak mungkin kita bisa tolak, maka kita pertaruhkan keimanan kita di situ, Bu. Bagaimana supaya kita tidak larut dalam kesedihan? Katakan pada diri, ya. Katakan pada diri bahwa Allah menghibur kita di dalam surat At-Taubah. Ayat berapa, Bu? Surat At-Taubah ayat berapa? 40. Potongannya innallah la tahzan. Itu potongannya. Innallaha. Lalu letakkan tangan ini sebelah kiri Ibu. Perhatikan baik-baik Ibu. Ketika Ibu merasakan kesedihan yang begitu dalam, entah apa sebabnya yang tidak mungkin saya bisa uraikan satu persatu, karena memang dalam kehidupan ini permasalahan itu cukup kompleks. Maka ketika kita katakan la tahzan, Allah katakan la tahzan, jangan bersedih, ya, karena kita selalu bersama dengan Allah. Lalu letakkan tanganmu Ibu di sebelah kiri. Kenapa enggak sebelah kanan Umi? Sebelah kiri jantung Ibu. Lalu apa yang Ibu rasakan? Sedih. Ketika Ibu rasakan kesedihan seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ingat, itu salah satu amalan yang diijazahkan oleh kiai saya dulu. Saat saya 2011 di Tarim, diijazahkan oleh guru saya kiai saya. Ketika sedih itu, letakkan tangan di dada nih. Dia enggak keterusan. Karena kita ini manusia, sama yang bicara ini juga. Bukan tak pernah saya sedih dalam kehidupan saya. Tetap ada sedih. Ya. Letakkan tangan itu di sebelah dada kiri. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tekan dada kiri nih Bu. Kenapa berani saya berikan kepada ibu? Saya ijazahkan kepada ibu karena itu yang diijazahkan oleh guru saya. Dan qadarullah, semua atas kehendak Allah. Tenang hati kita Bu. Kalau belum tenang juga Bu, masih aja sedih, masih aja mewek gitu kan, masih aja uring-uringan gitu. Baca lagi Bu. Sambil pejamkan mata ibu, bayangkan Nabi Muhammad SAW ada di depan kita. Pejamkan mata, bayangkan Rasulullah SAW ada di depan kita. Dan beliau berdiri, seolah-olah beliau bicara kepada kita, hai umatku, engkau merasakan kesedihan, aku lebih dulu merasakan kesedihan, kata Rasulullah SAW. Bu, kita hari ini sedih Bu, jungkir balik, kayang-kayang, jengkang-jengkang, jengking-jengking Bu, sedih. Ada orang-orang terdahulu kita yang sudah merasakan kesedihan yang luar biasa. Baik itu ujian datang dari jalur istri, dari jalur anak, harta, benda dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Ya, itu akan membuat menjadi sedih dalam hati. Apapun permasalahan itu, yang intinya nanti akan membuat kita sedih. Rasulullah SAW sudah jauh merasakan kesedihan itu. Lalu kita hari ini Bu, hanya karena anak kita belum ikut apa yang kita perintahkan, hanya karena suami ibu belum sholat, belum taat kepada Allah, lalu kita jengkang-jengking, marah-marah sampai sedih, nggak berujung. Enggak Bu, ya, kita katakan, aku nggak boleh sedih, Allah bersamaku, maka aku bantu suamiku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aku tinggalkan suamiku yang belum taat kepada Allah, tapi ku bantu suamiku untuk yuk kita taat bareng. Jadi nggak perlu bersedih ibu hari ini Umi. Nah ini yang sering sekali saya temukan ya, baik itu jamaah online ataupun offline gitu. Umi sedih banget deh, ini punya suami nih 20 tahun nikah, ini sholatnya Senin Kamis. Nah lah kalau puasa Senin Kamis kan mantul Bu, ini sholatnya Senin Kamis, nutup aurat suami kagak, buru-buru ke majelis. Tapi suami ibu bertanggung jawab kepada ibu dunia dan akhirat. Maka apa yang ibu lakukan? Tak perlu bersedih ibu, apalagi sampai nangis-nangis, mata merah pulang ke orang tua. Pak, macam apa lelakiku di rumah itu 20 tahun, anak kayak catur Pak. Kagak ada sholat-sholatnya gini. Boleh seperti itu, cuman yuk suami istri mesti menyelesaikan permasalahan itu. Karena suami istri satu kesatuan. Banyak lu istri tuh, ini nggak bahas suami ya Bu ya, banyak lu istri tuh sedih gitu loh ya. Ya mudah-mudahan bapak-bapak banyak yang dengar nih ya. Kali ada bapak-bapak yang nggak sholat. Pak, dengerin Pak, banyak ibu-ibu, banyak istri ini sedih Pak kalau bapak nggak sholat. Ya Allah, sampaikanlah suara saya kemanapun ini ya Allah, terutama bapak-bapak yang tidak sholat. Tapi saya percaya, insya Allah dengan izin Allah semua di sini sholat suaminya Bu. Kalau andai kata nggak sholat Bu, jangan sedih, apalagi sampai pusing. Lempar piring, lempar sendok, semua dilempar nih, kagak nyelesain masalah Bu. Ya, cukup dengan katakan, aku punya Allah, ngapain aku sedih? Jadi kalau gitu gimana caranya? Ajak suami, sayang sholat yuk, kan enak tuh, ya kan? Kalau dia nggak mau Umi, lah kalau nggak mau selesai kewajiban ibu. Ya, insya Allah ya, suatu hari nanti ya, kalau masih ada izin Allah kita ketemu ya, kayaknya lebih enak nih kita bahas tentang ibu rumah tangga nih. Ya, tentang ibu-ibu nih paling asik dah. Tentang taat kepada suami. Ya, baik. Jadi ini tentang kesedihan tadi Bu ya. Ingat, ya, tidak ada manusia satupun Bu ya yang nggak sedih di dunianya. Mungkin hari ini ada yang punya utang, sedih belum kebayar gitu. Jangan berlama-lama Bu. Ya, sedihnya itu karena nggak baik. Tahu nggak Bu? Kalau sedih itu berkelanjutan dan itu tidak ada penyelesaian Ibu,
Maka apa yang terjadi? Yang tadinya mungkin secara psikologi ya agak terganggu, ujung-ujung nanti kena fisiknya lagi. Nah kalau sudah begitu ibadahnya kacau ibu. Kenapa? Karena sedihnya kelamaan ya, sedihnya itu berkelanjutan ya. Ingat, ini yang menjadi pegangan kita ya, bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang gak sedih. Udah, dia juga sedih. Ya, saya juga sedih. Kembali ke kita, bagaimana tingkat keimanan kita untuk mengelola semua itu agar supaya kesedihan itu tidak berlanjut. Ya, artinya jangan dibiarkan gitu ya. Ini saya dikasih waktu berapa lama? Saya kadang-kadang suka kebablasan waktu, sejam tuh kadang gak cukup. Ya. Mohon maaf, saya kalau di majelis taklim ya pakai dua arah interaksinya. Artinya biar tidak monoton majelisnya, ada tanya jawab. Ya. Jadi nggak monolog gitu ya Bu ya. Karena kenapa? Pertanyaan itu sangat penting bagi saya. Karena ibu-ibu pasti punya hajat. Ketemu saya lagi juga nggak tahu kapan. Jadi waktunya ibu-ibu boleh persiapkan pertanyaan nanti tergantung dari panitia berapa poin, berapa ini pertanyaan yang boleh gitu ya. Ya karena saya biasa itu 1 jam materinya, tanya jawab 1 jam. Bayangkan tanya jawab 1 jam. Jadi 2 jam total. Ya. Dan mohon maaf ini mungkin yang paling dekat saya ngisi ya. Masya Allah, karena saya tinggal di perumahan sebelah, di perumahan Alamanda. Jadi ini paling dekat saya ngisi karena saya ngajar di pondoknya di Harapan Indah. Jadi wilayahnya ke sana. Atau paling jauh, banyak yang jauh Bandung, cuman karena tidak ada izin suami kalau kejauhan. Apalagi saya sekarang juga sedang kuliah lanjut S2-nya, jadi waktu gitu ya. Baik, masih ada waktu ini? Masih ada? Baik, kita lanjut ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nanti kasih kode ya. Saya suka kebablasan waktu soalnya. Ya, kasih kode ya. Baik, kita lanjut. Bu, mungkin hari ini ada orang yang merasakan kesedihan karena apa? Ditinggal oleh orang yang sangat dia cintai. Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang dalam genggaman kita, Ibu. Sudah jadi, udah ada dalam genggaman kita. Ingat Bu ya, itu bukan milik kita. Ya, andai mungkin hari ini ada orang yang sedang mengalami kesedihan karena Allah Subhanahu wa taala mengambil suaminya kembali kepada Allah. Hal yang wajar Bu, itu sudah sunatullah Bu. Orang sedih, kagak apa-apa sedih Bu. Rasulullah juga meninggal istrinya juga sedih. Ya. Rasulullah juga ditinggal suami istri itu sedih Bu, tapi sedih yang tidak berlebihan. Janganlah pula sekarang sedih suami meninggal sampai tembok-temboknya habis digaruk. Tanah-tanah habis digaruk, guling-guling terus. Itulah makanya. Kadang-kadang nih ya, jangan Bu ya, nangis sedih boleh Ibu ya. Ngantar ke kuburan juga boleh Bu, ngiringin suami nggak apa-apa. Ya, itu masalah yang nggak ada bisa nggak dibesar-besarkan gitu Bu ya. Boleh silakan asalkan jaga fitnah, itu saja. Kalau nggak bisa jaga fitnah, sebaiknya di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau merasakan kesedihan itu sebulan 2 bulan kehilangan suami gitu kan ya. Ya biasa itu berlaku bagi ibu-ibu yang mungkin ditinggal suami, mohon maaf ya. Ada kesedihan apalagi masih dalam masa iddah gitu ya. Arba'ata asyhurin wa asra, 4 bulan 10 hari ya. Sedih terus gitu. Nggak apa-apa Bu, sedih nggak apa-apa. Cuman jangan keterusan sedihnya. Cepat ingat kembali bahwa innallaha, apa bunyinya? Innallaha, nah itu dia. Allah bersama kita. Maka Ibu saat itu kita jalin hubungan baik dengan Allah. Allah sengaja turunkan ujian kepada kita Ibu itu buat apa? Sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita, segelintir, belum ada apa-apanya ujian yang diberikan kepada kita. Itu tujuannya apa Ibu? Tujuannya Allah ingin kita itu terus menyebut Allah, terus mencari Allah. Jangan tinggalkan Allah. Ya.
Kalau kita tinggalkan Allah, jauh dengan Allah, maka kita adalah orang yang rugi. Allah saja tak pernah tinggalkan kita. Lalu kenapa kita mesti tinggalkan Allah? Ada sedih dalam hidup, ada kecewa dalam hidup, ada sakit dalam hidup, ya, ada susah dalam hidup. Itu sudah semua memang dari Allah. Tapi bukan berarti saat itu kita terpuruk lalu kita menjauh dari Allah. Maka itu musibah di atasnya musibah. Ketika kita diberi ujian yang belum ada apa-apanya oleh Allah, kita sakit, kita sedih, ya, lalu kita tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ adalah puncak kerugian kita. Maka ketika Allah berikan kita sakit, berikan kita ujian, berikan kita sedih, kecewa dan sebagainya oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keadaan di sekitar kita, maka kita mendekat kepada Allah, datang kepada Allah, panggil Allah, sebut nama Allah, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Jaga hubungan baik dengan Allah. Insya Allah Allah turunkan sakinah. Ya, Bu, kalau ada masalah Ibu jangan di sosmed. Ya, Bu, kalau ada masalah jangan di sosmed Ibu. Ya, lalu kalau ada masalah bagaimana Umi? Angkat tanganmu, biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun tangan. Ya, kalau ada masalah jangan kemana-mana. Suami itu adalah teman terbaik kita curhat. Mau didengar mau kagak Bu, cuek aja Bu. Yang pagi itu begini. Ini cuekinnya kita. Gak apa-apa, yang penting udah keluar. Tapi yang dengar suami. Lah coba kalau sekarang temen, ini teman kagak amanah ini. Sudah cerita. Taunya dia kagak amanah. Itu gimana itu nanti? Ceritanya akhirnya hancur semuanya, ya. Jadi kalau ada masalah sekecil atau sebesar apapun masalah itu, ya, maka angkat tangan kita Bu, biarkan Allah yang turun tangan. Allah yang turunkan masalah itu, Allah juga yang selesaikan. Lagi-lagi innallaha karena kita sadar, ya, Allah selalu bersama kita. Percayalah, Allah tak pernah meninggalkan kita. Dalam satu riwayat, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala cuman sejengkal segini nih, tapi Allah ingat kita sedepak. Mohon maaf Ibu, ya, sedepak. Kita ingat Allah, ini dianalogikan ya, ibarat ya, kita mengingat Allah dalam keadaan kita berjalan, Allah ingat kita dalam keadaan berlari. Bukan Allah yang berlari Ibu, bukan. Maksudnya itu analoginya begitu, ya. Ya, karena nggak mungkin Allah berlari, ya. Allah suci dari sifat makhluk, ya. Sekali lagi, Allah suci daripada sifat makhluk. Berlari itu sifat makhluk, ya. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadzhab Asy'ariyah Maturidiyah. Saya secara akidah mengikuti guru kami, ulama besar kami yang ada di Indonesia atau di Asia pada umumnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ari Maturidiyah atau Asy'ariyah. Karena di dalam akidah, mazhab akidah itu ada 3, Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsari. Dan kita pada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk dengan saya, akidah Aswajah, bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Umi secara fikih, Umi mazhabnya siapa? Saya kalau belajar di kampus, ya, karena saya alumni salah satu universitas yang di Jakarta, saya konsen dan saya fokus di bidang fikih 4 mazhab. Ada yang 5 mazhab, ada yang 6 mazhab, ada yang 10 mazhab. Kalau saya nggak sanggup Ibu, 4 mazhab aja. Dan qadarullah 4 mazhab itu ciri khasnya selama tidak keluar dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia adalah ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam implementasi kehidupan saya menggunakan mazhab Syafi'i. Dan pada umumnya mayoritas Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi dalam saya belajar 4 mazhab sekaligus. Maka di dalam Fakultas Syariah ada prodi, ya, program studi perbandingan mazhab. Di kampus saya, di kelas saya cuma 2 orang perempuannya waktu itu. Semuanya laki. Apa boleh buat? Mau gimana lagi? Karena perempuannya kagak ada yang minat, 4 mazhab ya. Baik, Bu.
Ini tentang kita bicara kesedihan nih Bu ya. Orang tuh kagak ada yang tahu nih. Satu-satu di antara kita ini yang sedih siapa, yang punya masalah siapa? Kagak ada. Kenapa? Karena kita nyimpen sendiri Bu. Kenapa nyimpen sendiri Bu? Karena aku ada Allah. Aku punya Allah. Ngapain saya harus publikasikan kesedihan saya? Kalaupun sedih yang saya rasakan tak masalah. Lagi-lagi saya ingatkan Ibu, itu adalah satu keniscayaan yang Allah turunkan, berikan kepada kita. Kesedihan tadi nggak bisa kita tolak Ibu, ya. Ketika Allah letakkan kesedihan itu nggak bisa nolak kita, jangan, nggak bisa, karena itu sebuah keniscayaan dari Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita berbeda dengan malaikat, berbeda dengan syaitan, mohon maaf, ya. Malaikat itu tidak diciptakan beserta hawa nafsu Bu, beda sama kita. Kita diciptakan ada hawa nafsu, tapi kita juga beda dengan hewan, mohon maaf. Kita ada akal Bu, maka kita gunakan akal kita dan pikiran kita saat itu untuk apa? Untuk memanage, mengelola rasa yang Allah turunkan tadi dengan cara kita pertaruhkan keimanan kita di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak bersedih kelamaan Ibu. Berapa banyak Ibu sekarang rumah sakit jiwa penuh Ibu, kenapa? Gara-gara kesedihan kepanjangan, kelamaan kesedihannya, ya. Jadi ujung-ujungnya bablas dah, ya. Sedih boleh Bu, nggak apa-apa sedih Bu, sedih-sedih aja Bu, ya. Tapi nggak boleh lama-lama, ya. Tentang la tahzan, innallaha ma'ana itu salah satu potongan ayat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, salah satu sahabat beliau. Ingat kisah dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, saat mereka bersembunyi di mana? Ada yang tahu? Di Gua Hira. Nah, saat itu mereka tuh dalam kepungan musuh, dikejar musuh itu, ya, dikejar musuh. Maka otomatis Rasulullah SAW ini bersama sahabat beliau ini sembunyi di dalam gua itu, dalam keadaan genting, penuh ancaman dan sebagainya. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW tetap tenang, ya, karena keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu kokoh. Gimana nggak kokoh? Lawang di dalam Al-Quran sudah ada, ya. Disuruhnya kita tenang, disuruhnya jangan sedih, jangan takut, la tahzan wa la takhawfi, ya. Jangan sedih, jangan pula takut. Kenapa kita bisa bertahan nggak takut, nggak sedih? Karena saya kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah selalu bersama saya dimanapun saya berada. Tenang kita, senang kita, karena Allah tak pernah tinggalkan kita Ibu, ya. Sesibuk apapun kita, ya, sesusah apapun kita Ibu, adakah Allah meninggalkan kita? Enggak, mustahil. Tapi kebanyakan makhluknya yang meninggalkan Allah, lupa dengan Allah. Nah, maka hari ini Bu, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai umat beliau, ya, tentu tidak menutup kemungkinan Bu, ya, kita tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah bahagia juga, tidak pernah, semua kita alami Bu, termasuk dengan kesedihan Bu. Kesedihan itu datang dari berbagai arah sesuai dengan sebabnya itu, sebabnya ini, jadi sedih Bu, ya. Tapi Bu, bayangkan saja, ya, Rasulullah SAW itu jauh lebih sedih daripada kita Bu. Kalau kita mau baca sirah Nabawiyah Bu, ya, saya itu terus terang kadang kalau sudah buka kitab sirah Bu, ya, nangis, nggak kuat saya, ya. Maka ketika saya sedih, ada sesuatu dalam kehidupan saya yang buat saya sedih, saya buka aja kitab sirah itu, cepat-cepat saya buka kitab sirah, karena di sana saya akan temukan, ya, pendahulu kita itu jauh lebih besar mengalami ujian, jauh lebih besar mengalami kesedihan. Lalu hari ini kita Bu baru sedikit aja, ya,
udah sedih gitu ya. Iya kalau sedihnya sebentar. Ini kalau sedihnya berlama-lama nih gimana ini? Ya, susah ya. Maka kita harus yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita yakin bahwa Allah memberikan kita pertolongan, ketenangan, perlindungan ya. Bukan berarti hidup ini Bu selalu mudah Bu ya, enggak. Tapi hati kita akan kuat untuk melewatinya ketika kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Jauh sebelum kita Bu, orang-orang terdahulu kita tuh menjalani hidup ujian lebih berat dari kita Bu ya. Ujian kita ini belum ada apa-apanya ya, maka terlalu banyak kita mengeluh kadang-kadang ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keluhan aja yang keluar ya. Kenapa begitu Bu? Karena terkadang kita ini sibuk dengan apa? Sibuk dengan doa yang belum dikabulin. Enggak pernah ingat doa yang udah dikabulin udah begitu banyak. Ya, nggak bisa kita pungkiri itu Bu. Tapi lagi-lagi kita tidak akan larut terus seperti itu, karena mesti kita sadar ya bahwa hidup ini ada destinasi akhirnya nanti, yakni akhirat ya. Di dunia ini kita hanya sementara saja ya, nggak akan berlama-lama ya. Maka jaga keimanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati. Ya. Sabar Bu. Kayak mana caranya sabar ini Bu? Kalau pas ada ujian datang biar kagak sedih berlarut-larut. Bukan habis ceramah ini nanti kata Umi Nisa tadi kita enggak boleh sedih. Bukan, tak boleh sedih, boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Karena kita punya Allah. Ya, sedih boleh, tapi enggak boleh lama-lama, enggak boleh larut-larut ya. Sabar aja, ada ujian dari sini sabar, diomongin temen gitu ya, sabar aja ya. Ada teman belum bayar utang, ditagih Ibu, bukan sabar, ditagih ya. Kalau ada teman yang belum bayar utang, bukan sabar ya, tapi ditagih. Kalian yang punya utang siapapun di luar sana, bukan yang di majelis ini ya. Kalau ada yang punya utang di majelis ini, insyaallah Allah lunasi hutangnya ya. Maksud saya ada orang di luar sana yang punya utang. Jangan tersinggung kalau ditagih sama yang punya duit, karena sesungguhnya dia sedang menyelamatkanmu dari api neraka. Ya, karena banyak sekarang orang ditagih utang, dia malah ngamuk. Nah, ya. Jadi kalaupun itu terjadi, Bu, sabar aja, Bu, ya. Sedih nih dari ini suami ini kadang-kadang kalau ngomong itu nyelekit gitu kan. Anak ini juga kadang-kadang enggak tahu aturan kalau ngomong nyelekit gitu, ya. Sabar aja, Bu. Tapi kita sebagai orang tua itu anak didik. Nah, kita sebagai istri kalau laki ada sedikit error-errornya, ingetin, Bu. Bukan dididik suaminya, Bu. Kebalik nanti. Suami yang didik ibu yang ingetin suami gitu ya. Dan tetap sabar. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar. Sabar kita Ibu ya. Was-salati. Salat kita tentunya. Karena di sini tak mungkin ada yang enggak salat ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Bu, sebagai penutup dari saya, Bu, saya ingin kasih Ibu hadiah terindah dari Rasulullah SAW. Ya, ada hadiah terindah dari Rasulullah SAW untuk para istri, untuk para ibu. Dengar baik-baik Ibu, ini tiket Bu. Ya, idza salatil mar'atu khamsaha. Ibu kalau jaga sholatnya 5 waktu Bu. Ini sebagai penutup dari saya ya. Sholatnya 5 waktu dijaga Bu. Wa shaumat sahraha. Puasanya dijaga Bu. Ini ceritanya masih yang wajib-wajib, belum yang sunnah. Wa hafizat farjaha. Nah, ini yang pembahasannya kenceng Bu. Kalau kita buat satu tema, cukup wa hafizat farjaha aja itu 2 jam kagak selesai Bu. Ya. Wa ata'at zaujaha. Taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha tadi menjaga diri, menjaga kemaluan dan sebagainya. Jaga izzah mur'ah sebagai istri, ya. Lalu wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Tahu enggak Bu, di mana plot twistnya itu hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qila laha. Katakan pada perempuan itu, udkhuli jannata. Disuruhnya Bu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aiba bin syat.
Ya Allah, Bu, disuruhnya kita masuk surganya Allah itu, Bu, tahu nggak? Pintu surga tuh banyak, disuruh kita milih, Bu. Apa enggak itu namanya tiket surga bagi perempuan, Bu? Itu tiket surga bagi perempuan, Bu. Itu hadiah terindah dari Rasulullah SAW. Itu saja mungkin untuk hari ini. Saya melihat 17.06, berarti lebih kurang 1 jam. Karena saya pingin ada tanya jawab ya. Bila perlu 1 jam kita tanya jawab tentang permasalahan apapun ya, bebas ya, tergantung dari panitia apakah diperbolehkan untuk tanya jawab 1 jam. Kalau boleh silakan, tentang apapun selama saya bisa jawab, saya jawab. Nggak bisa saya jawab, saya cari jawabannya sampai ketemu. Dan nanti akhir sisakan waktu untuk kita berdoa tentunya. Ya. Allahu Akbar. Kalau malu langsung bertanya, karena saya sudah hafal, Bu. Saya dakwah dari tahun 90, Bu. Saya kelahiran 77, Bu. Ya kan, udah kebuka dah umur saya di sini nih. Tua banget dah saya nih. Kebuka dah umur saya nih, ya. Subhanallah. Saya kelahiran 77 ya, Bu. Jadi alhamdulillah mulai dakwah tahun 90-an, Ibu. Ya Allah, tua banget rasanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan umur, Bu. Ya, kalau malu untuk bertanya langsung boleh tulis, karena saya sudah paham jamaah itu kadang-kadang ya tidak mau diketahui identitasnya bertanya. Ya, ditulis boleh atau langsung boleh, silakan tergantung panitia mah saya. Mungkin untuk yang langsung bisa mengatakan tangan. Alhamdulillah. Bu, saya kasih kode dulu, Bu, ya. Karena saya sudah paham jamaah itu seperti apa. Karena saya juga termasuk jamaah juga, walaupun saya di depan. Lah kalau guru kita datang ceramah, saya jadi jamaah juga jadinya, ya kan? Nah, kalau mau bertanya dan itu ada sangkut paut dengan pribadi, Ibu bisa pakai kalimat kinayah. Kinai. Apa itu kinayah? Yang belajar fikih pasti ngerti lah. Kinayah itu apa? Samar-samar. Ya, artinya itu kalimat bersayap, Ibu. Kalau kinayah itu jangan sore, Ibu. Kalaupun sore nggak apa-apa, tetapi mesti dipilah biar, saya kasih contoh saja biar mudah paham. Contoh, Umi, saya mau bertanya, suami saya itu itu yang nggak boleh, Ibu, ya. Kita jaga ya, karena khawatir nanti ada unsur aibnya di situ. Cukup saja dengan pertanyaan, Umi, apa hukumnya suami tidak memberi nafkah gitu. Janganlah pula suami saya nggak beri nafkah, Umi, ketahuan nanti satu ini, ya kan? Jadi begitu. Itu sedikit ilmu ya. Jadi disamarkan saja. Jadi nggak akan jadi apa ya? Mungkin ada unsur aib atau apa, kan kita harus jaga ya. Boleh, silakan. Dan saya tidak membatasi bentuk pertanyaan itu, apakah pertanyaannya berhubungan dengan akidah tauhid atau berhubungan dengan fikih atau berhubungan dengan materi kita yang tadi, terserah. Itu pun kalau diizinkan oleh panitia. Boleh bertanya di luar materi, silahkan. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Akidah Aswaja. Asy'ari. Saya mau ya oke, terus lanjutin aja dulu, ntar saya jelasin. Terus Sedangkan di sini kita memakai mazhab Syafi'i, dan setahu saya bahwa kalau kita sudah pakai mazhab Syafi'i harus Syafi'i aja. baik, bagus. Misalnya kalau Syafi'i itu mengajarkan bahwa bersentuhan dengan suami istri itu Batal. dan itu kan Baik. Baik, bagus. Tapi untuk yang lain-lainnya tentang sholat atau apa kita pakai Syafi'i. Baik. Baik, ini pertanyaannya daging.
Daging semua nih pertanyaannya nih, ya, dari awal sampai akhir tuh tentang madhab, ya. Tadi pertanyaannya saya disclaimer dulu sedikit, ya mungkin walaupun nggak tahu mic-nya kemana gitu ya suaranya, tapi saya dapat nangkap bahwa mungkin beliau tadi agak kurang mengerti antara madhab akidah dengan madhab fikih, ya. Madhab akidah beda, madhab fikih beda, ya. Kita Islam Sunni, mayoritas Asia, ya, bukan Syiah, ya. Kita Islam Sunni. Dikerucutkan lagi Sunni ini, kita ini akidahnya aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 metode yang kita pakai. Metode artinya tuh jalan kita menempuh itu semua, cara kita belajar itu disebut dengan madhab. Nah, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 madhab. Ini akidah ya. Ingat, jangan terkecoh. Karena biasanya kan teman-teman, mungkin ibu-ibu di sini kebanyakan dengarnya fikih gitu kan. Ya, ini tentang akidah tauhid. Ya, akidah madhab dalam akidah tauhid ada 3. Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsari. Ya, yang kita pakai yang mana Umi? Mayoritas kita ini yang bermadhab, yang berakidah aswaja itu menggunakan mazhab akidah Asy'ari Maturidi, ya, pada umumnya. Karena mungkin mohon maaf, mungkin guru-guru tauhid di majelis taklim belum menjelaskan gitu ya, sedikit mohon maaf, izin saya jelasin. Ya, jangan terkecoh antara mazhab akidah dengan mazhab fikih. Nah, sekarang bagaimana dengan mazhab fikihnya? Tadi saya katakan bahwa mazhab fikih itu yang khusus untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4, ya. Selama dia berpegang kepada 4 ini aman. Gimana kalau di luar dari 4 Umi? Ya, karena mazhab kan bukan cuman 4 doang, banyak mazhab fikih itu, ya. Tapi menurut ulama kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di dalam mazhab fikih itu ada 4. Hanafi yang tertua, lalu Maliki, lalu Syafi'i, lalu Hambali yang termuda. Nah, mayoritas kita menggunakan Syafi'i. Lalu beliau bertanya tadi, kita ini bermadhab Syafi'i, ya. Kalau di dalam bersentuhan dengan lawan jenis, termasuk dengan suami, karena suami bukan mahram. Ayo, pasti banyak yang bingung, kok bisa suami bukan mahram? Saya jelaskan. Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Kalau suami halal dinikahi enggak? Halal. Lalu kenapa Umi, kalau memang bukan mahram kita kok bisa kita punya anak dengan dia, bisa nikah dengan, bisa berduaan bersentuhan dengan dia, bisa punya anak lah dengan dia? Karena ada ikatan pernikahan. Itu jawabannya Bu. Siapa tahu Ibu ditanya besok, kok bisa? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang bilang suami bukan mahram? Kalau ada hari ini orang yang mengatakan suami mahram, bahaya nih. Berarti haram dong menikah dengan dia, karena mahram itu orang yang haram kita nikahi. Suami bukan mahram. Baik, ini akan lari ke sana nanti. Jadi tapi kalau nanti ketika ada yang bertanya, lah kalau begitu kenapa dengan suami kita boleh berduaan bahkan punya anak? Jawabannya, karena kita punya ikatan pernikahan. Kalau ikatan pernikahan ini rusak karena perceraian, maka kembali dia jadi ajnabi. Coba kalau mahram kita, puluhan tahun kita pisah sama ayah kita, ibu kita, bapak kita, adik kita. Puluhan tahun kita pisah nih, ketemu lagi, rusak enggak hubungan kemahraman? Tidak. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita bersentuhan dengan suami, ya jangan tanya kalau yang laki-laki lain Bu, double Bu dosanya. Ya, karena haram bersentuhan dengan bukan mahram Ibu. Ya. Berarti kita harus menghindari betul bersentuhan dengan yang bukan mahram itu. Ya, artinya dengan laki-laki ajnabi ya. Nah, bagaimana dengan suami? Urusan tentang wudu. Kita sudah berwudu nih. Lalu bersentuhan kita dengan suami kita tanpa hail. Apa hail? Lapis. Bersentuhan kita dengan suami, bersentuhan kulit. Bukan gigi, bukan kuku, bukan rambut. Kalau disentuh rambut, sentuh kuku, sentuh gigi, tidak batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan kulit. Tentu 4 ulama ini kenapa beda pendapat ya? Karena itu adalah satu perbedaan itu ikhtilafur rahmah buat ulama. Kalau buat kita para thalabul ilmi, hasanah
ilmu. Berbedanya para ulama kita itu untuk hasanah ilmu kita, bukan untuk gontok-gontokan. Dan itu adalah ikhtilafur rahmah. Rahmat bagi siapa? Rahmat bagi ulama kita. Baik, dalam mazhab Syafi'i batal ketika kita bersentuhan dengan suami tadi. Bersentuhan kulit sengaja atau tidak, ya, syahwat, mohon maaf, syahwat atau tidak, maka dia mutlak batal. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya mana? Sebenarnya urusan dengan dalil 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama, bersumber dari Al-Quran, potongan ayat aula mastumun nisa. Segitu cerdasnya ulama mujaddid muhakkik, ya, 4 madhab ini cerdas. Belum ada sampai hari ini yang bisa menyaingi. Maka kata Imam Malik rahimallahu ta'ala, kalau ada yang ingin menjadi ulama mujaddid hari ini seperti menyaingi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, minimal dia hafal hadis 500.000. Nggak ada zaman sekarang lah hafal 500.000, nggak ada. Walaupun ulama kontemporer, ulama akhir, nggak ada. Kalaupun ada dan tidak bisa menyaingi ilmu 4 madhab ini, ulama 4 madhab ini. Karena ulama 4 madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini, mereka hafal hadisnya jutaan. Kita garuk pala dulu, buru-buru kita ngafal, baca aja belum tentu ada 10.000 baca hadis nih, ya kan? Nah, maka dalam mazhab Syafi'i batal. Lalu apakah itu akan membuat kita repot? Karena kita taklid dengan satu. Artinya kita bertaklid, kita hanya konsep dengan satu madhab saja. Sekarang ini kalau ada pembahasan tentang talfiq, di situ ada perbedaan ulama yang mesti kita hargai. Ada ulama yang mengatakan haram talfiq, ada ulama mengatakan boleh talfiq, ada ulama pertengahan, boleh tapi bersyarat. Itu yang kita pakai. Apa itu talfiq? Menggabungkan tadi pendapat ulama tadi, lalu kita implementasikan dalam ibadah kita. Contoh, berwudu menggunakan cara mazhab Hanafi. Nanti pembatalannya itu bahkan dia berwudu cara mazhab Syafi'i, pembatalan pakai mazhab Hanafi, itu maksudnya. Dalam satu qaid ibadah dia campur. Ya, itu yang dilarang. Kecuali, karena kita mengambil pendapat yang ketiga tadi, kecuali ada unsur darurat. Di mana kedaruratan? Yang pernah pergi haji, pernah pergi tawaf, pernah pergi haji, pernah pergi umroh, ada satu rukun haji yang kita lakukan, kita tawaf. Tawaf itu syaratnya wajib suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dua-duanya. Ya, karena disyaratkan seperti itu. Kalau batal di situ, siapa tahu mungkin ada yang putaran ketiga batal gitu kan. Harus keluar. Ribet banget Umi kalau keluar, lawang crowded banget itu suasananya, apalagi haji gitu kan, rame betul. Gimana kita mau keluar Umi? Maka disitulah solusi para ulama kita, menggunakan madhab Hanafi. Jadi saat itu secara automatically kita berwudu cara madhab Hanafi sampai pembatalannya pun, karena kita kan tidak boleh nyampur tadi. Jangan sampai berwudu cara madhab Syafi'i lalu nanti batal bilangnya Hanafi, ikut Hanafi. Nah ini permasalahan talfiq nanti ya. Jadi kalau pergi tawaf, pergi umroh atau pergi haji ya, kita nih perempuan kan dipegang tuh tangan sama suami ya, sementara kita bermadzhab Syafi'i, maka kita wudu dari awal itu pakai cara madzhab Hanafi biar kita ketika pegang suami itu nggak batal. Karena dalam mazhab Hanafi syahwat tidak membatalkan. Ya. Syahwat tidak membatalkan dalam mazhab Hanafi. Kalau Maliki itu di situ aula mastumun nisa itu maksudnya mohon maaf, ini ilmu jima baru batal. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi sudah saya jelaskan. Dalam mazhab Hambali, kalau dalam mazhab Hambali syahwat saja membatalkan. Nah jadi nanti kalau umroh atau haji pergi bareng suami, takutnya hilang kita nanti. Ya kalau umroh sepi. Nah kalau haji ramai kali. Mana lah suami nih? Iya kalau saya tetap pakai sarung tangan waktu itu. Jadi tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i saya waktu itu. Ya karena haji kan crowded banget kan. Kecuali kalau umroh kan ya itulah perbedaan dengan haji ya. Artinya tidak bersamaan waktunya. Adapun yang lain-lainnya tuh hampir banyak kesamaan dengan haji. Saya pakai sarung tangan. Jadi tidak bersentuhan langsung kulit dengan suami, maka tidak membatalkan karena ada hail, ada pembatas.
Ya, kira-kira seperti itu. Ada masih yang belum bisa difahami mungkin karena bahasa saya yang kurang bagus mungkin, jadi kurang bisa difahami. Boleh dilanjutkan pertanyaannya? Ya. Ya, siap. Iya. Siap. Jadi memang kita sadari kita ketika bersedih untuk ingat kepada Allah. Tapi ketika terjadi dalam kehidupan nyata, gitu ya, kita bersedih bersedih mengalami kesedihan yang sangat, atau mungkin sesuatu hal yang menurut kita sangat terhina banget, gitu ya. Percuma kalau kita misalkan ABCD, kalau saya kan, tapi sedihnya kita walaupun kita sadar di kesedihan itu ada Allah, tapi kita sebagai manusia yang masih gaib ya, jadi kita terucap betul karena mungkin ucapan seseorang, perilaku seseorang yang benar-benar menyakitkan, terucap betul butuh bikoi zikr, tapi lagi tanpa kita sadari gitu ya. Masya Allah kan artinya butuh itu kan doa yang ya, nggak boleh doakan orang jelek ya. Terus? Kalau memang ucapan itu sudah keluar dari mulut, gitu, dan kita juga menyadari itu tuh tidak baik. Gitu. Tapi kan penebusnya gimana saja? Masya Allah. Daging lagi nih pertanyaannya nih. Masya Allah. Kagak ada tulang-tulangnya nih. Itulah cerdasnya ibu-ibu majelis taklim assalam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, daging semua pertanyaannya. Baik. Dalam kehidupan kita ini memang tidak bisa lepas yang namanya dari masalah. Masalah itu datang dari arah mana saja. Dan masalah itu ketika datang bisa bikin kita, tidak ada masalah bikin kita bahagia ya. Masalah tuh rasa-rasanya nggak bikin bahagia deh. Tadi saya mau bilang bahagia, tapi nggak deh. Kagak ada masalah itu datang bisa bikin bahagia. Pasti bikinnya apa? Kalau nggak kecewa, sedih dan sebagainya. Lalu ada seseorang yang membuat hati kita sakit. Sakit sesakit-sakitnya. Bila perlu nunggu pites rasanya tuh, iya kan? Tapi sayang nggak boleh ya, jangan ya Bu ya, ya. Saking sakit, masya Allah, semangat betul lah ini, sampai mau jatuh. Saking sakit hati ini, ya. Lalu terlontarlah kalimat yang tidak baik, dan kita sadar bahwa kalimat itu tidak baik, karena memang kita tidak boleh melontarkan kalimat tidak baik, ya. Bisa jadi itu maknanya doa. Ketika kita mendoakan seseorang tidak baik, apalah jadinya nanti hidupnya, ya? Iya, kalau di hidup dia, kalau mental itu doa macam kita lempar itu bola kasti ke tembok, ya. Ini bolanya kenceng banget, udah bagus, lempar ke depan, mental lagi ke kita. Nah, ibaratnya analoginya begitu tuh doa guru tuh. Ibarat bola kasti lempar ke tembok dekat banget, jarak 5 meter, kejauhan 5 meter, 2 meter aja. Lempar kencang, mental lagi tuh bola ke kita. Itulah analoginya kalau kita mendoakan orang buruk, mental ke kita lagi. Lalu bagaimana solusinya kalau itu sudah terlanjur terjadi? Ya, ingat Bu, ada dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Ada dosa yang ada kaitannya dengan makhluk. Ya, ini Bu, kalau dosa berkaitan dengan Allah itu Bu, kita tinggal angkat tangan Bu di penghujung malam. Ya, 1/4, 1/3 malam, tinggal angkat tangan, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Tapi coba kalau sekarang dosa berhubungan dengan makhluk Allah. Tadi kita ngucapin jelek ke dia, berarti ada hubungan dengan makhluk kan? Nah, kayak mana itu caranya? Kita mesti datang kepada dia, Bu, mohon maaf ya Bu, pegang tangannya. Karena kita nggak bisa Bu, kalau kita sudah nyakitin orang, ya kita ngeluarin kata-kata itu ke orang, dan itu adalah kalimat yang menyakitkan. Lalu sekarang kita ujuk-ujuk gitu, angkat tangan gitu, ya Allah ampuni aku, tadi aku sakitin Ibu Fulana gini. Bu, ada namanya dosa zolim itu Bu. Ya, kalau dosa zolim itu Bu, kita mesti berhubungan dengan orang tersebut, karena syaratnya kita bertaubat Ibu. Taubat yang diterima Allah itu adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, kalau taubatan nasuha itu
ada step by step. Satu di antaranya syarat taubatan nasuha. Kalau itu ada hubungan dengan makhluk lain, maka kita akan datang kepada orang tersebut, minta maaf, minta ridhonya. Kalau ada hartanya yang kita ambil, kita kembalikan hartanya dulu. Baru kita angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Mudah bagi Allah. Innallaha, ayo,